akhiri polemik nasib CASN. Polemik nasib 1,2 juta calon aparatur sipil negara perlu segera diakhiri. Pemerintah perlu memastikan solusi bagi mereka yang berharap masa depan. Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan hak-hak calon aparatur sipil negara atau CASN, baik pegawai negeri sipil maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tetap dipenuhi, kendati pengangkatan mundur dari jadwal semula. Bukan hanya menyelesaikan penetapan nomor induk pegawai, BKN juga meminta instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi CASN. BKN telah menargetkan penetapan nomor induk pegawai atau NIP bagi CASN hasil seleksi tahun 2024 rampung sebelum jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS ataupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penetapan NIP bagi CPNS dijadwalkan paling lambat pada 30 Juni 2025, sedangkan untuk calon P3K pada 30 November 2025. Pernyataan BKN di atas mulai memberi titik terang bahwa nasib CASN akan segera diselesaikan. Akan tetapi, melihat perbedaan pernyataan antara Komisi 2 DPR dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini tentang waktu pengangkatan CASN, kita belum bisa berharap banyak bahwa masalah ini akan selesai dalam waktu dekat. Langkah BKN belum tentu bisa dilaksanakan, karena masalah pokoknya adalah ketersediaan anggaran di pusat dan daerah. Pemberian NIP bisa dilakukan untuk memberi kepastian kepada CPNS. Namun tanpa ada anggaran untuk penggajian, maka tetap menjadi masalah bagi CPNS. Kita tetap berharap pemerintah mencari solusi bagi mereka, karena sebagian besar telah melepas pekerjaan lama dengan harapan dalam waktu dekat bisa bekerja sebagai ASN. Mereka ini tentu berharap bisa menggantungkan masa depan mereka sebagai ASN. Di tengah pasar tenaga kerja yang tidak kondusif, berbagai peluang tentu diambil oleh mereka. Menjadi ASN adalah salah satu pilihan, dan bahkan cita-cita banyak orang. Mereka tentu terpukul dengan perubahan waktu pengangkatan CASN. Sekali lagi, pemerintah perlu membuat solusi. Berbagai masalah yang belakangan muncul, dan ditambah kasus ini, sangat mungkin menurunkan citra pemerintah di mata publik. Nasib sebanyak 1,2 juta orang dan bisa bertambah besar bila dihitung juga dengan keluarga yang dihidupinya akan merana bila tak segera diangkat. Bila berlangsung lama, tentu akan menjadi masalah sosial dan politik yang rumit. Kita yakin pemerintah akan segera menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Keluhan para CASN pasti akan didengar oleh pemerintah karena mereka tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Di sisi lain, pemerintah juga perlu belajar dari kasus ini sehingga tidak kembali terulang pada waktu mendatang. Saudara, kita masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini di hari Selasa 11 Maret 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat halaman muka harian Kompas, saudara. Saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dulu judul besar yang dibahas harian Kompas di halaman muka. Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengenai TNI aktif duduki jabatan sipil akan mundur. Informasi yang disampaikan di sini bahwa Panglima TNI menegaskan prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga akan mengundurkan diri sesuai dengan UU TNI. Prajurit Tentara Nasional Indonesia aktif yang menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini menyatakan pada 10 Maret 2025 kemarin menegaskan hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Masih di halaman muka, saudara, kita akan bergeser ke sisi sebelah kiri mengenai proporsi konsumsi menjelang Lebaran. Informasi yang dibagikan dengan judul 5 kali Lebaran, belanja makin menurun. Kemampuan berbelanja menjelang Lebaran berkurang karena daya beli warga yang rendah. Padahal tingkat konsumsi warga di momen itu lebih tinggi daripada periode tahun atau periode waktu biasa. Dan tentu saudara, harapannya adanya geliat ekonomi yang bergairah untuk bisa melesat. Masih di halaman muka, kita akan melihat di sisi bawah mengenai polemik CASN yang juga dibahas di harian Kompas hari ini. Kepala BKN pastikan penetapan NIP dan SK
Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan penetapan nomor induk pegawai bagi 1,2 juta calon aparatur sipil negara hasil seleksi 2024 rampung sebelum mereka diangkat. BKN juga akan terus bergerak untuk memastikan surat keputusan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN benar-benar diterbitkan. Kita akan bergeser ke sisi sebelah kanan, saudara, mengenai kunjungan dari Sekjen Partai Komunis Vietnam, Tolam, ke Indonesia. Indonesia dan Vietnam sepakat untuk tingkatkan kemitraan strategis. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Tolam, menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Tujuannya adalah tentu untuk meningkatkan kesejahteraan kedua negara dan pembangunan kawasan. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa membaca Harian Kompas yang terbit hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.